Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Apriani. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih Bu Ayu. Bu Ayu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita mau berbincang-bincang sebentar nih Bu Ayu nggih. Iya, Bu Apri. Kira-kira nih mohon Bu. Maaf mengganggu waktunya. Nggih, tidak apa-apa Bu Ayu. Nah, kira-kira nih Bu, pada siang hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai apa Bu? Iya, Ibu. Begini, saya mau bercerita sedikit Ibu kepada Ibu Apriani. Saya ini ingin bercerita mengenai masalah salah satu murid saya Ibu di sekolah itu kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Bu. Begitu Ibu Apri. Oh gitu. Baik Bu Ayu. Jadi panjenengan mempunyai murid yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu nggih Bu Ayu nggih? Iya Ibu Apri. Oh iya. Supaya kita lebih enak dan lebih konsentrasi lagi untuk mengikuti kegiatan kucing hari ini, kita itu ya Bu, kita mindfulness dulu nggih, kita mengumpulkan kesadaran penuh dulu, menggunakan teknik stop nggih Bu nggih. Kita bersama-sama nggih, yuk. Kita mulai Bu, kita tarik nafas. Kita keluarkan. Sekali lagi nggih Bu. Sekali lagi. Alhamdulillah, sudah lebih enak Bu. Alhamdulillah, lebih tenang Ibu Apri. Alhamdulillah. Iya, baik Bu. Jadi kita kembali lagi nggih ke fokus kita tadi. Jadi Bu Ayu, panjenengan mempunyai murid yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas nggih. Iya Ibu. Nggih. Jadi Ibu dari percakapan kita hari ini nanti, kira-kira Bu apa yang ingin Ibu harapkan untuk kita capai Bu dari percakapan kita hari ini nanti? Ya Ibu, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan solusi Bu dari apa yang saya rasakan, apa yang saya hadapi, yaitu murid saya yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran Bu. Oh begitu. Oh begitu ya Bu. Jadi panjenengan ingin mendapatkan solusi tentang masalah yang panjenengan hadapi, yaitu anak yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Gitu nggih Bu? Ya Bu Apri. Jadi Bu begini, coba Bu Ayu panjenengan ceritakan secara detail maksudnya kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran itu yang kurang fokus yang seperti apa Bu? Ya, terima kasih Bu Apri. Jadi begini Ibu, yang menurut saya itu kenapa saya bisa mengatakan anak itu kurang fokus, yaitu karena anak itu tidak dapat menyelesaikan kegiatannya itu tepat waktu Bu. Kadang malah mungkin ditinggal
ditinggalkannya begitu, tidak mengikuti kegiatan lagi. Jadi anak itu diam-diam begitu Bu makan begitu Bu. Jadi anak itu kenapa tidak menyelesaikan itu karena ada itu Bu, makan, dia makan di dalam kelompoknya itu, kemudian jadi anak itu membuatnya tidak fokus dalam kegiatan dan juga temannya jadi ikutan Ibu. Jadi memang temannya itu jadi ikutan begitu, sehingga iya. temannya juga ikut tidak fokus. Jadi saya dapat mengatakannya anak-anak tersebut itu kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran Bu. Begitu Ibu Apriani. Oh, gitu nggih. Jadi di sini yang dimaksud kan Ibu Ayu yang kurang fokus itu, jadi anak itu dalam waktu kegiatan pembelajaran, dia itu diam-diam makan nggih, sampai teman-temannya juga gak ada yang ikut diajak makan sehingga teman-temannya juga hilang konsentrasinya. Begitu nggih Bu nggih. Sehingga mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu? Ya Ibu Apriani. Ya. Kira-kira Bu, menurut Ibu Ayu, faktor-faktor yang menyebabkan Ya Ibu Apriani. Kira-kira Bu Ayu, menurut panjenengan, faktor-faktor apa saja yang membuat anak tersebut makan makanan di waktu kegiatan pembelajaran, Bu? Ya Ibu Apriani, begini Bu, jadi faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran yaitu kemungkinan ya Bu, kemungkinan anak itu dari rumah itu belum sarapan begitu Ibu. Terus kemudian karena dibawakan makanan-makanan yang enak begitu kesukaannya begitu, jadi dia tergoda untuk memakannya ketika kegiatan di sekolah, karena orang tuanya itu mungkin membawakan makanan itu nanti bisa dimakan di sekolah ya Dek, nanti teman-temannya dibagi lah, mungkin anak tersebut itu kemudian dalam pikirannya itu kemudian anak itu pasti nanti bisa langsung dimakan begitu, karena orang tua juga tidak memberitahu nanti makannya kalau waktu istirahat begitu. Jadi harusnya itu dimakan di waktu yang tepat, waktu istirahat begitu Ibu. Mungkin faktornya dari seperti itu. Oh, begitu nggih. Jadi mungkin karena anak tersebut memang dibawakan orang tuanya makanan di sekolah yang harusnya dimakan waktu istirahat nggih, tidak waktu kegiatan pembelajaran. Gitu nggih Bu nggih. Kira-kira Bu Ayu apa yang bisa Ibu Ayu lakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu, supaya anak itu bisa berkonsentrasi lagi dalam mengikuti kegiatan dan dia tidak makan waktu kegiatan Bu? Ini Ibu, jadi menurut saya ya yang bisa saya lakukan itu begini Bu. Jadi saya itu ingin mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional begitu kepada kegiatan pembelajaran saya itu. Jadi memang akan saya mencoba akan integrasi pembelajaran sosial dan
emosional di kegiatan pembelajaran saya begitu Bu. Jadi kemudian yang kedua itu saya akan mencoba menerapkan budaya positif dengan melaksanakan disiplin positif di sekolah saya. Itu yang akan saya coba. Oh. Oke, baik Ibu. Bagus sekali Ibu rencananya. Jadi Ibu akan berencana untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran Ibu nggih. Kemudian panjenengan juga akan menerapkan budaya positif melalui kegiatan disiplin positif di sekolah panjenengan. Begitu nggih Bu nggih. Jadi kira-kira Bu, dalam pengintegrasian kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran itu, kira-kira kompetensi sosial emosional apa Bu yang ingin panjenengan kembangkan di kelas ini untuk mengatasi permasalahan ini? Ya Ibu, jadi kompetensi sosial dan emosional yang ingin saya kembangkan itu seperti ini Bu, kompetensi kesadaran diri. Jadi kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, dan kompetensi sosial dan emosional manajemen diri Bu Apri. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi panjenengan ingin mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut nggih, yaitu kompetensi kesadaran diri dan juga kompetensi manajemen diri. Kira-kira Bu, cara apa yang akan Anda lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi tersebut Bu? Jadi saya akan mencoba cara ini Bu untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional kesadaran diri itu. Saya akan mencoba menempel papan emosi Bu di dinding begitu. Jadi nanti anak-anak setiap datang, ketika baru datang begitu, anak-anak bisa memilih gambar emosi apa begitu Ibu. Jadi anak-anak tinggal memilih gambar emosi apa, apakah dia itu berangkat ke sekolah itu senang, apakah dia berangkat ke sekolah itu sedih atau marah begitu Ibu. Jadi saya sebagai guru itu tahu begitu anak tersebut mengenai perasaannya. Jadi saya bisa mengidentifikasi nantinya anak itu perasaannya seperti apa gitu itu. Kalau untuk manajemen diri itu nanti saya akan melanjutkan dari perasaan tadi yang anak pilih itu. Saya akan coba mengelola perasaan anak tersebut dengan melakukan SBG. Jadi biar anak itu tertarik dahulu untuk melakukan kegiatan Bu. Jadi memang memakai breaking ya anak lebih tertarik, kemudian oh anak ini senang, jadi anak itu dari mulai melakukan ice breaking itu sudah wah menarik ya kegiatannya, jadi akan melupakan hal-hal yang akan mengganggu anak tersebut begitu untuk meninggalkan kegiatan. Jadi anak sudah tertarik dahulu Bu dalam mengelola emosinya itu, anak jadi tertarik untuk melakukan kegiatan begitu Ibu Apriani. Oh begitu, bagus sekali Ibu. Jadi panjenengan nanti untuk meningkatkan kompetensi kesadaran diri, panjenengan rencananya akan memasang papan emosi nggih. Jadi papan emosi ini akan diisi anak sebelum melaksanakan kegiatan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Kemudian untuk manajemen dirinya, panjenengan akan melakukan ice breaking nggih. Jadi biar anak lebih fokus dalam mengikuti kegiatan. Gitu ya Bu ya. Itu untuk pengintegrasian KSE ke dalam pembelajaran nggih.
Untuk yang kedua tadi, rencana Ibu yaitu Ibu akan menerapkan budaya positif dengan melaksanakan disiplin positif. Itu penerapannya bagaimana ya, Bu? Untuk penerapan budaya positif dengan melaksanakan disiplin positif itu, saya akan mencoba melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif, Bu. Jadi saya akan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif seperti itu, Bu. Melakukan karena kemarin itu sudah membuat keyakinan kelas, Bu, karena kami sudah membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi saya akan lebih menekankan kembali keyakinan kelas tersebut karena di situ ada seperti meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, Ibu. Meletakkan barang sesuai dengan tempatnya, menghargai teman, kemudian menghargai orang lain, dan juga menghormati guru, Bu. Jadi itu saya akan lebih menekankan lagi, mungkin dari keyakinan kelas kemarin itu kurang tercover begitu, Bu. Jadi kurang lebih ditekankan untuk dalam meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Jadi dalam segitiga restitusi itu saya akan mengetahui apa permasalahan dari anak didik saya tersebut, Ibu. Begitu, Bu Ariani. Oh iya, baik Ibu, keren sekali rencananya. Jadi dapat saya rangkum ya Ibu, rencana panjenengan untuk mengatasi ketidakfokusan anak itu tadi, yaitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, panjenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian antara lain kompetensi yang Anda kembangkan yaitu tadi kompetensi kesadaran diri dan juga kompetensi manajemen diri ya Bu. Kemudian panjenengan juga akan menerapkan budaya positif melalui pembiasaan disiplin positif. Setelah itu panjenengan juga akan menekankan kembali keyakinan kelas yang sudah panjenengan buat dengan cara meletakkan barang tadi ke tempat yang sudah disediakan gitu ya Bu ya. Kemudian panjenengan juga akan menerapkan segitiga restitusi kepada murid panjenengan. Keren sekali Bu itu. Sekarang Bu Ayu, di antara hal-hal tersebut, kira-kira Bu, kegiatan mana yang dapat Ibu Ayu laksanakan terlebih dahulu, Bu? Jadi menurut saya kegiatannya ini saya laksanakan sekaligus, Bu. Karena menurut saya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa bersamaan begitu. Jadi saya akan melaksanakan kedua-duanya bersama. Oh iya. Kira-kira Bu Ayu, kapan panjenengan akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Jadi mulai kapan panjenengan akan melaksanakannya? Oh ya, jadi menurut saya itu saya akan melaksanakannya besok, Bu. Karena itu saya anggap dapat saya laksanakan sekaligus begitu, jadi kemungkinan besok sudah bisa saya laksanakan. Oh iya, wah keren sekali Bu Ayu. Besok jadi sudah bisa dilaksanakan mulai besok kira-kira Bu, siapa yang akan terlibat dalam rencana yang akan Ibu lakukan? Panjenengan akan melibatkan siapa saja, Bu?
Iya Ibu, jadi menurut saya yang akan saya libatkan itu karena ini di sekolah otomatis saya sebagai guru dan juga murid-murid saya di sekolah Ibu. Kemudian saya juga akan mengajak orang tua begitu Ibu memahamkan orang tua eh, kalau membawakan sesuatu dari rumah itu nanti bisa di sekolah diceritakan kapan waktunya itu bisa untuk dilakukan untuk mengeluarkan barang-barang tersebut begitu. Jadi memang harus kolaborasi juga dengan orang tua itu. Oh, baik, Bu. Jadi panjenengan akan melibatkan peserta didik panjenengan juga akan melibatkan orang tua nggih, keren sekali Bu. Saya sangat antusias sekali Bu Ayu dengan apa yang akan panjenengan lakukan. Semoga rencananya tadi dapat berjalan dengan baik nggih Bu. Saya tunggu nanti hasilnya. Nah, alhamdulillah Bu Ayu sekarang sudah sampai pada titik ini. Bu Ayu kira-kira apa yang Ibu Ayu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini, Bu? Ya alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari apa yang saya alami, Ibu. Saya senang sekali dari perbincangan kita siang ini. Saya mendapatkan solusi bagaimana caranya membuat anak lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran itu. Oh, alhamdulillah Bu. Semoga rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan saya menunggu hasilnya nggih Bu. Nanti kita kapan-kapan video call lagi terkait hasil dari pelaksanaan yang sudah jenengan laksanakan tadi. Saya menunggu kabar baiknya Bu. Hasilnya nanti bagaimana? Apakah ada perubahan terhadap kegiatan pembelajaran Ibu? Siap Ibu Apri, nanti akan saya kabari kembali mengenai hasilnya Ibu. Terima kasih Ibu atas perbincangan kita hari ini, waktu yang diberikan kepada saya untuk bercerita. Baik Bu. Iya Ibu. Sama-sama. Semoga kita nanti bisa jumpa lagi di lain kesempatan nggih. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Apri. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Apri. Kabarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu Ayu. Maaf Gis, siang-siang begini saya mengganggu waktunya. Iya Ibu Apri, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga longgar hari ini. Saya ada waktu senggang lah Bu Apri. Nah, kira-kira apa ini Bu Apri yang mau kita bicarakan pada siang hari ini? Begini Bu Ayu, jadi saya itu ingin membahas tentang salah satu murid saya Bu. Jadi di sekolah saya itu ada satu murid yang pada waktu kegiatan pembelajaran itu dia biasanya kurang fokus dalam mengikuti kegiatan di kelas Bu. Jadi dia itu suka mengganggu temannya gitu loh Bu waktu kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kita itu mau membahas mengenai ibu itu mempunyai masalah mengenai salah satu muridnya yang kurang fokus di kelas dan mengganggu teman yang lain ketika melakukan kegiatan ya Bu Apri. Iya Bu, benar seperti itu Bu. Nah, jadi kira-kira apa ini Ibu yang ingin kita Ibu capai begitu dan Ibu harapkan dari percakapan kita siang ini Bu? Jadi dari percakapan kita ini saya ingin kita mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi gimana caranya nanti supaya murid saya itu bisa fokus lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu temannya lagi. Seperti itu Bu. Oh iya. Jadi panjenengan ingin mendapatkan sebuah solusi ya,
sebuah solusi dari masalah yang jenengan hadapi, yaitu anak yang kurang fokus pada kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya kembali. Begitu nggih, Ibu Apri? Nggih, benar sekali begitu Bu Ayu. Nah, Ibu Apri bisa diceritakan lebih detail begitu mengenai anak yang kurang fokus menurut Bu Apri itu yang seperti apa, dan anak yang mengganggu temannya dalam kegiatan itu seperti apa Ibu? Mengganggunya itu dalam hal apa begitu? Jadi begini Bu, pada saat saya memberikan penjelasan suatu materi gitu ya Bu, di dalam kelas atau memberikan kegiatan main kepada anak-anak, jadi anak tersebut tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan Bu, justru malah dia itu usil mengganggu teman yang sedang memperhatikan gitu Bu. Oh, jadi menurut Bu Apri ini anak yang kurang fokus dan mengganggu teman-temannya di dalam kegiatan itu eh, seperti anak itu dalam kurang memperhatikan, justru usil dalam mengganggu temannya ya Bu. Seperti itu Bu. Oh, ya. Nah, kira-kira menurut Bu Apri ini, faktor apa yang menyebabkan anak-anak tersebut itu kurang fokus, Bu, dalam kegiatan serta mengganggu temannya, Bu? Faktornya itu apa saja? Oh ya Bu, jadi begini Bu, sebenarnya anak itu tuh dia itu anak yang tergolong di atas rata-rata nih. Dia itu anak yang aktif, anak yang pinter, bahkan dia itu anak yang kreatif gitu Bu. Jadi dia itu selalu dapat memahami materi-materi yang saya sampaikan Bu. Tapi karena mungkin mohon maaf, kebetulan anak tersebut adalah anak yatim Bu. Jadi ayahnya itu sudah meninggal, dan waktu almarhum ayahnya itu masih hidup, dia itu sangat dekat dengan ayahnya. Jadi ayahnya sangat perhatian sekali dengan anak tersebut Bu. Kemudian ibunya ini juga baru sakit seperti itu Bu. Jadi mungkin anak tersebut ingin perhatian lebih dari saya atau mungkin dari teman-temannya gitu Bu. Oh, begitu ya Bu Apri. Jadi, menurut panjenengan, karena faktor-faktor tersebut seperti anak itu menginginkan perhatian lebih, membuat anak itu jadi kurang fokus begitu dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengganggu teman-temannya. Nggih Bu, kemungkinan seperti itu. Nah, kira-kira Bu Apri, apa yang bisa Ibu Apri lakukan ini untuk mengatasi hal tersebut supaya anak bisa lebih konsentrasi lagi dan tidak mengganggu temannya dalam mengikuti kegiatan Bu Apri? Jadi begini Bu, yang pertama saya akan memberikan perhatian kepada anak tersebut. Yang kedua, saya akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas saya. Kemudian rencananya saya juga akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, nggih. Jadi ibu itu akan berencana memberikan perhatian kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua akan menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas. Dan ketiga, ibu itu akan berusaha mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran, nggih, Bu. Nggih, Bu. Betul seperti itu, Bu. Jadi kira-kira begini, Bu. Jadi kira-kira Bu Apri itu akan memberikan perhatian seperti apa, Bu, kepada anak tersebut? Oh, iya, Bu. Jadi saya akan memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Di antaranya saya akan selain menjadi guru, saya juga ingin menjadi orang tua, sekaligus menjadi orang tua kedua yang akan membuat murid saya lebih nyaman ketika dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada saya, begitu Bu. Jadi membuat anak lebih terbuka kepada saya gitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Apri. Jadi Ibu ini ingin memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut dengan menjadi orang tua kedua begitu di sekolah,
agar murid panjenengan itu menjadi lebih nyaman ketika mengungkapkan apa yang dia rasakan ya Bu Apri. Benar Bu, benar seperti itu. Nah, baik. Kemudian apa ini Bu yang akan Ibu lakukan untuk hal yang kedua, yang untuk menerapkan iklim positif dan budaya positif di kelas Ibu agar anak tersebut dapat lebih fokus Bu dalam Oh, kegiatan iya Bu. dan tidak mengganggu teman-temannya begitu. Oh iya Bu. Jadi untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas saya, itu sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan kelas Bu. Jadi kesepakatan kelas itu sudah disetujui oleh semua murid yang ada di kelas saya. Jadi rencananya saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut dengan kemudian melihat kembali, mengajak anak tersebut untuk melihat kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Jadi di situ di kesepakatan kelas kita itu Bu, itu kita sudah menuliskan kalau kita itu sesama warga sekolah, sesama teman-teman di kelas itu harus saling sayang dan juga saling menghormati. Dengan begitu harapannya nanti anak akan lebih menghargai temannya, menghormati temannya, begitu Bu. Menarik sekali Bu Apri. Kalau untuk pengintegrasian pengembangan kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran itu apa Ibu yang akan panjenengan lakukan? Kompetensi seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Oh iya Bu, jadi dalam pengintegrasian kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya itu nanti insya Allah saya akan mengintegrasikan kompetensi kesadaran diri dan juga kompetensi manajemen diri. Selain itu saya juga akan mengintegrasikan keterampilan berelasi Bu dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Wah, untuk ini Bu, untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional seperti kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berelasi pada setiap pembelajaran yang Ibu lakukan ini yang seperti apa Bu? Mohon Oh, dijelaskan Ibu Apri. oh iya, jadi nanti untuk mengembangkan kompetensi kesadaran diri ini, saya akan berencana membuat roda emosi di kelas, Bu. Jadi nanti roda emosi itu akan diisi oleh anak-anak ketika dia hadir. Jadi tujuannya agar bisa mengungkapkan perasaan anak-anak itu, Bu. Jadi mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi menyadari keadaan dirinya pada waktu itu. Kemudian untuk manajemen diri, setelah anak-anak mengungkapkan perasaan mereka melalui roda emosi tersebut, kemudian saya akan mengajak anak atau memberikan waktu khusus kepada anak untuk mengelola emosi mereka sesuai dengan perasaan yang sedang mereka rasakan. Gitu. Jadi pengelolaannya itu sesuai minat mereka, Bu. Gitu. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi keterampilan berelasi dalam kegiatan di kelas itu saya akan mencoba membuat kegiatan secara berkelompok Bu agar anak dapat membangun hubungan positif dan mempertahankan hubungan positif mereka. Jadi harapannya nanti akan terjalin keakraban antar anak dan anak tersebut akan karena terjalin keakraban tadi, jadi anak tersebut harapan saya dia bisa merasakan kalau lingkungan kelasnya itu juga memperhatikan dia begitu Bu. Jadi anak itu merasa diperhatikan di lingkungan kelas. Gitu Bu. Wah, keren sekali Bu Apri yang mau dilakukan. Jadi saya dapat merangkum ini Bu, rencana panjenengan untuk mengatasi ketidakfokusan anak dalam kegiatan dan agar anak tersebut tidak mengganggu teman-temannya begitu, panjenengan akan memberikan perhatian kepada anak tersebut sebagai orang tua kedua di sekolah, kemudian yang kedua jenengan akan menciptakan iklim positif dan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi tadi J, dan ketiga Ibu akan berusaha mengintegrasikan
kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran dengan itu tadi nggih, membuat roda emosi, begitu, kemudian mengelola emosi, nggih, dan membuat kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Nggih, Ibu benar sekali Ibu. antara ketiga hal tersebut mana ini Bu Apri yang kira-kira dapat Ibu Apri laksanakan terlebih dahulu Bu? Oh iya, jadi insya Allah dari ketiga hal tersebut, ketiganya bisa saya laksanakan secara bersama-sama Bu. Jadi karena mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama nggih Bu nggih. Oh, kapan Ibu yang akan dilaksanakan tadi Bu? Besok atau kapan? Oh iya, insya Allah mulai besok akan saya laksanakan. Jadi besok Oh, saya akan lebih memperhatikan anak, kemudian saya juga akan berusaha menciptakan iklim positif dan budaya positif di kelas dengan melakukan restitusi kepada anak tersebut. Kemudian saya juga akan merancang rencana pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional begitu Bu. Dan besok insya Allah anak-anak akan saya ajak untuk mulai membuat roda emosi bersama-sama Bu. wah, keren sekali Bu Apri. Langsung bisa menerapkannya sekaligus dan besok sudah akan bisa dilaksanakan, Ibu. Iya Bu. Jadi siapa Ibu yang akan terlibat Bu dalam rencana aksi panjenengan ini dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya Bu, karena ini di kelas saya, otomatis saya akan melibatkan diri saya sendiri sebagai wali kelas dan juga saya akan melibatkan peserta didik saya Bu. Jadi semua ikut terlibat di situ nanti. Wah, je. Wah, saya sangat antusias loh ini Bu, Bu Apri, dengan rencana yang akan Ibu laksanakan ini. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Saya tunggu hasilnya. Nih, kapan-kapan kita Oke. berbincang lagi mengenai Baik Ibu. hasilnya. Oke, siap. Nah, alhamdulillah. Jadi kita sudah sampai pada titik ini nih Bu. Apa nih yang bisa Ibu Apri dapatkan dari percakapan kita siang hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Jadi yang saya dapatkan itu dari percakapan kita siang hari ini, saya merasa lebih lega Bu, karena saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu bagaimana membuat anak lebih fokus ketika mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak mengganggu temannya lagi gitu Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Ayu yang sudah mendengarkan cerita saya dan juga sudah membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, sudah plong dan lega ya Bu Apri. Alhamdulillah, sudah plong Bu. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu Apri. Saya tunggu hasilnya. Nanti Amin. kapan-kapan berbagi cerita lagi loh. Oke? Iya, Tentang hasil siap. dari rencana panjenengan. Nggih. Siap Bu, terima kasih nggih Bu Ayu atas waktunya. Insya Allah nanti akan saya sharingkan ke Bu Ayu lagi mengenai hasil penerapan saya tadi. Baik Bu Apri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan J. Nanti kita sharing-sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.